Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya beserta kelompok saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hakikat, Jenis, dan Ciri-ciri Puisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wayan Arte. Sebagai moderator, saya bersama kelompok saya diantaranya Wahyu Pratiwi, NIM 302, Andina Rofah, NIM 305, Hijriah Rizky 306, dan Dela Aprilia 323. Untuk materi pertama, mengenai hakikat puisi akan disampaikan oleh saya sendiri. Hakikat puisi. Dalam pandangan tradisional, puisi merupakan ragam sastra yang terkait oleh unsur-unsurnya, seperti rima, irama, matra, baris, dan bait. Menurut Yusuf dan Waluyo menyatakan bahwa puisi ialah karya sastra yang memiliki unsur pembangunan yang berstruktur. Dalam puisi, unsur pembangunan memiliki sifat bersatu padu satu sama lain. Menurut Pradopo menyatakan bahwa puisi dapat mengekspresikan ungkapan perasaan, pikiran, serta menimbulkan rangsangan imajinasi keinderaan pembaca dalam susunan yang berirama. Dalam beberapa pandangan tentang hakikat puisi, dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan suatu karya seni, emosi, imajinasi, pikiran, ide, nada, irama, kesan, panca indera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur dengan memperhatikan si pembacanya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Wahyu Pratiwi. Buat Mbak Wahyu dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wayan Arte mengenai aspek yang perlu diperhatikan. Dalam hakikat puisi, setidaknya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1, sifat seni. Sifat seni atau fungsi estetika yaitu sebuah puisi itu haruslah indah. Unsur keindahan dalam puisi misalnya ada rima, irama, pilihan kata yang tepat, dan gaya bahasanya. Kemudian ada yang kedua yaitu kepadatan. Puisi sangat padat makna. Artinya, penulis hanya mengemukakan inti masalahnya. Jadi, kata-kata harus dipilih supaya mampu mengungkapkan gagasan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu ekspresi tidak langsung. Puisi banyak menggunakan kata kiasan. Bahasa kiasan adalah ucapan yang tidak langsung. Jadi, dia harus berpikir untuk memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Jenis-jenis puisi lama. Lama itu terdiri dari 5 jenis, yaitu pertama ada pantun, kedua ada naskah, ketiga ada talibun, keempat ada syair, dan kelima itu ada gurindam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pantun. Pantun berasal dari bahasa atau kata panuntun yang asalnya dari Minangkabau. Pantun biasanya dipakai untuk menjalin pergaulan di masyarakat. Ciri-ciri pantun itu sendiri adalah yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian memiliki rima ABAB. Yang terakhir, pada baris ke-1 dan kedua itu disebut dengan sampiran dan baris ketiga keempat itu disebut dengan isi.
Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mbak Hizriah. Silakan Mbak Hizriah. Selanjutnya, saya akan presentasikan materi tentang Mantera. Mantera merupakan sastra puisi yang paling tua, di mana Mantera ini diciptakan dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dibacakan untuk acara seperti menangkap ikan, berburu, mengumpulkan hasil hutan. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan roh-roh yang baik dan menolong roh yang jahat, menurut Damaris dalam Setiawati 2004 halaman 211. Untuk ciri-ciri dari Mantera itu sendiri, yang pertama, pemilihan kata sangat seksama. Yang kedua, bunyi-bunyi diusahakan berulang-ulang dengan maksud memperkuat daya sugesti kata. Maksudnya di sini, di mana dalam membacakan atau menyampaikan Mantera itu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud untuk memperkuat sugesti kata yang ingin disampaikan. Yang ketiga, banyak digunakan kata-kata yang kurang umum dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud memperkuat daya sugesti kata. Jadi untuk pemilihan kata dalam pembuatan Mantera itu sendiri tidak menggunakan bahasa kesehariannya masyarakat. Yang terakhir, jika dibaca secara keras, Mantera menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis yang diperkuat oleh irama dan mantrum, yang biasanya hanya dipahami secara sempurna oleh pawang ahli yang membaca Mantera secara keras. Jadi, dalam pembacaan Mantera, pawang ahli sangat mendalami setiap kata yang akan disampaikan. Untuk contohnya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya, talibun. Talibun adalah jenis pantun panjang karena memiliki baris yang lebih panjang. Untuk ciri-ciri dari talibun, yang pertama memiliki larik lebih dari 4 dan selalu genap, seperti 8, 6, 8, 10, 12, atau 14. Yang kedua, terdiri atas larik sampiran isi. Yang ketiga, jumlah suku kata tiap baris 8-12 suku kata. Yang terakhir, memiliki rima ABC, ABC. Untuk contohnya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Yang selanjutnya, syair. Syair adalah puisi yang berlarik 4 bait dan setiap bait bersajak AA, yang menceritakan suatu hal. Untuk ciri-ciri dari syair, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris adalah isi dan saling berkaitan. Jadi untuk tiap baris yang pertama dan seterusnya memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir memiliki rima AA. Untuk contohnya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya, gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri atas 2 baris berirama sama, yaitu AA. Kedua baris merupakan isi, baris pertama merupakan sebab, dan baris kedua merupakan akibat. Isinya berupa nasihat. Jadi, isi dari gurindam itu sendiri merupakan nasihat bagi pembaca ataupun pendengarnya. Menurut Damaris dalam Setiawati 2004 halaman 219. Untuk ciri-ciri dari gurindam, yang pertama, tiap bait terdiri atas 2 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima AA. Yang terakhir, tiap baris adalah isi. Untuk contohnya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Andin Arofah. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan tentang jenis-jenis puisi modern. Sebelum mengenal jenis-jenis puisi modern, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu puisi modern. Jadi, puisi modern adalah suatu jenis puisi yang tidak terlalu terikat kepada ketentuan jumlah baris, suku kata, maupun rima. Bentuk puisi baru lebih bebas bila dibandingkan dengan puisi lama. Puisi baru terbentuk di dalam masyarakat baru yang telah mengalami akulturasi budaya. Puisi baru dibagi menjadi 7 bagian, diantaranya epigram, romance, elegi, satire, himne, dan balada. Yang pertama, ode. Ode adalah
Puisi yang mengungkapkan sanjungan kepada orang yang berjasa. Nada dan gaya yang digunakan dalam puisi ini memiliki gaya yang sangat resmi, bernada anggun, dan menyanjung baik pribadi tertentu ataupun peristiwa tertentu. Puisi ode ini memiliki ciri-ciri berbunyi anggun, irama, dan tekniknya resmi, mendiskusikan mengenai sesuatu yang agung, dan berupa memuji. Jadi teman-teman bisa melihat contoh ode di samping. Kata engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa itu kan berbunyi anggun. Terus berupa memuji itu terdapat pada kata guru, engkau adalah pahlawanku. Jadi orang yang membuat puisi tersebut sedang memuji seorang guru bahwa ia adalah seorang pahlawan. Terus yang kemudian epigram. Epigram merupakan puisi yang berisi tentang ajaran hidup ke arah yang benar. Epigram memiliki ciri-ciri diantaranya mengandung amanat, mengandung norma kehidupan, dan bisa dijadikan contoh untuk pendengarnya. Jadi, contoh dalam puisi epigram, di sini ada kata yang mengandung amanat. Jadi kayak anak-anak tidak selamanya bayi, mereka juga butuh tak hanya dimengerti. Jadi di sini amanatnya tuh anak-anak ingin mereka dimengerti. Jadi yang selanjutnya romance. Puisi romance berarti puisi yang berisi tentang kisah percintaan. Romance atau romansa berasal dari bahasa Perancis yaitu romantique yang berarti keindahan perasaan, kasih sayang, dan kemesraan. Romance memiliki ciri-ciri mengandung kalimat puitis, bertemakan romansa, menggambarkan ungkapan cinta kepada yang tersayang, dan penggambaran dilakukan secara tersirat. Teman-teman bisa melihat contoh puisi di samping. Yang selanjutnya, elegi merupakan puisi yang berisi tentang ratap tangis atau kesedihan. Elegi memiliki ciri-ciri mengandung bait maupun rima, mengandung kedukaan, tangis, rasa bela sungkawa, dan lain-lain. Jadi contoh elegi ini berjudul Hampa. Dia sedang merasa puisi tersebut sedang seseorang yang sedang mengalami kesepian. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dila Aprilia. Baik, selanjutnya satire, yaitu puisi atau kritikan untuk penguasa atau orang yang memiliki kedudukan. Ciri-cirinya yaitu bentuknya rapi dan simetris, kemudian berisi sindiran. Contoh dari satire ini yaitu karya Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Kemudian selanjutnya himne, yaitu puisi yang berisi pujian untuk Tuhan atau untuk tanah air serta pahlawan yang telah ikut berjuang membela kemerdekaan. Contoh dari himne yaitu Adaku Tiada, karya Chandra Malik. Kemudian balada, atau puisi yang menceritakan tentang kisah sebuah karangan pribadi, mitos, ataupun legenda yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Ciri-ciri puisi balada yaitu terdiri atas 3 sajak dan berirama api-api BCCB. Kemudian polanya berganti berupa api, APB, CBC. Contoh dari puisi ini yaitu Kemana Arahmu. Kemudian selanjutnya ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu ada 3. Yang pertama, dasar ekspresi. Yang kedua, teknik ekspresi. Dan yang terakhir, bahasa ekspresi. Dasar ekspresi adalah cerminan perasaan, pengalaman, dan pemikiran penyairnya terkait dengan kehidupan yang diungkapkan lewat bentuk tertentu sesuai dengan pengedepanan fungsi atau bahasa pilihan. Kemudian teknik ekspresi yaitu suatu cara membaca yang berupaya membuat representasi benar-benar menunjukkan pada isi yang representasinya
berbeda dengan bahasa non-sastra. Kemudian yang terakhir bahasa ekspresi atau sifat-sifat bahasa ekspresi puisi tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi komunikatif bahasa pada umumnya, terutama yang bersifat emotif, puitik atau estetik, referensial, dan konatif. Hal ini akan menjadi jelas lagi tatkala disadari bahwa kecenderungan tematik, gagasan atau pesan yang istimewa sekalipun bukanlah jaminan yang menentukan berhasilnya sebuah komunikasi puitik. Kemudian saya kembalikan ke moderator, yaitu Mas Wayan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau tambahan, bisa melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.